Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Dirjen, Bapak Direktur, moderator, dan juga para narasumber yang hadir pada siang hari ini, dan juga rekan-rekan semua peserta webinar yang ikut serta di dalam webinar pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Selamat Sulistiono sebagai founder, owner, dan presiden direktur dari PT Benih Citra Asia, salah satu perusahaan nasional yang mana perusahaan ini baru berdiri tahun 2006 dan produknya adalah sudah melepas lebih dari 216 produk, baik tanaman pangan dan hortikultura. Baik, untuk menyingkat waktu, izinkan kami share screen. Saya berusaha untuk sharing pengalaman, karena kami hanya sebatas mengalami dari apa yang sudah kami lakukan. Ini diberi judul oleh dari webinar ini adalah Kiat Sukses Menjadi Produsen Benih dan Upaya Mempertahankan Daya Saing Produk dalam Kancah Industri Benih. Ya, kembali saya lanjutkan tentang perkenalan, bahwa saya adalah founder, owner, dan presiden direktur dari PT Benih Citra Asia, yang mana produknya dikenal dengan merek Bintang Asia. Kemudian saya sebagai ketua tanaman pangan Asosiasi Perbenihan di Indonesia, ya, Asbenindo. Kemudian sebagai penasehat Ikatan Produsen Benih Hortikultura, kemudian ketua bidang pengembangan bisnis dan usaha di Masyarakat Perbenihan dan Perbibitan Indonesia sebagai anggota APSA, Asia Pacific Seed Association. Kemudian pernah mewakili Indonesia dalam seminar di Thailand dan juga di Taiwan, dan berperan aktif selama 1 tahun sebagai saksi dalam uji materi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang hortikultura di Mahkamah Konstitusi. PT Benih Citra Asia adalah perusahaan perbenihan tanaman pangan dan hortikultura dengan merek Bintang Asia. PT Benih Citra Asia memiliki beberapa divisi, yaitu Divisi Research and Development, telah menghasilkan lebih dari 200 varietas yang lebih unggul, disukai pasar, produksi tinggi, umur kencang, tahan hama dan penyakit serta virus, tahan cekaman dan cuaca ekstrim, tahan transportasi jarak jauh, dan mudah dalam budidaya. Product Development melakukan riset marketing, uji adaptasi, dan uji multilokasi calon varietas. Divisi Stock Seed Production memperbanyak dan menyediakan benih sumber. Divisi Seed Production memproduksi benih bermutu tinggi dengan sistem swakelola dan kemitraan petani. Divisi Plant mengelola benih dan menjamin ketersediaan benih untuk jangka waktu 2 tahun ke depan. Divisi Quality Assurance memastikan jaminan mutu benih sesuai standar yang ditetapkan oleh PT Benih Citra Asia yang lebih tinggi dari standar ketentuan pemerintah. Divisi Marketing siap memberikan pelayanan terbaik pada pelanggan. Divisi Finance, Divisi Human Resource, dan Divisi Information Technology. Mari gunakan benih unggul Bintang Asia, hasil inovasi anak negeri untuk keberhasilan usaha tani Anda. Baik, saya lanjutkan. Di sini saya akan berbagi pengalaman mengenai kiat sukses menjadi produsen benih. Yang pertama, saya rasa harus punya niat, ya. Jadi untuk menjadi produsen benih itu ya harus mempunyai niat dan keyakinan untuk menjadi produsen benih yang jujur. Ya, kenapa? Karena benih ini adalah benih bisnis bukti yang harus dibuktikan kepada petani sesuai dengan standar
yang telah distandarkan, standar mutu ya. Makanya ini harus jujur sebagai fondasi kita dalam membangun industri benih. Kalau kita jujur, insya Allah petani-petani kita, pelanggan-pelanggan kita itu akan percaya pada benih kita. Kemudian yang kedua, setelah kita mempunyai niat dan keyakinan dan juga sifat yang jujur, maka kita harus mampu mencari peluang, ya. Jadi peluang itu harus dicari, ya. Jadi berwirausaha itu harus pandai mencari peluang, dan dari peluang itulah bisa tercipta varietas unggul benih bermutu yang dibutuhkan banyak orang. Jadi misalkan kita ke Kalimantan, nah di sana Kalimantan untuk tanaman pangan yang dibutuhkan seperti apa. Nah itu kita mencari peluang. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah tantangan. Kita harus siap menghadapi tantangan baik dalam diri sendiri maupun dari lingkungan. Kalau kita cepat putus asa, maka ya tidak akan bertahan lama untuk bisnis di dunia berbenian, karena membuat varietas saja sudah membutuhkan waktu sampai 3 tahun atau bahkan lebih, ya. Ya, kalau kita bersemangat, itu akan menghadapi perkembangan yang terjadi di masa yang akan datang. Insya Allah nanti tetap kita tetap bersemangat menghadapi tantangan-tantangan yang ada, baik regulasi, tantangan komplain, tantangan kompetitor dan lain. Kemudian tips selanjutnya adalah tim atau SDM, ya. Jadi kita tidak bisa bekerja sendiri, bahwa di balik pengusaha sukses itu ada tim yang bisa diandalkan dan kompeten, baik itu breedernya, akuntannya, tim produksi, hingga tim marketing yang andal. Jadi banyak tim SDM yang nanti harus kita punyai di alur bisnis industri benih ini. Kemudian yang selanjutnya adalah modal. Memang kebanyakan orang ragu untuk memulai bisnis karena tidak punya modal. Nah, untuk saya sendiri, ketika mendirikan perusahaan ya tidak mempunyai uang hingga miliaran, tidak ada itu. Jadi hanya ratusan juta gitu ya, kita baru bisa memulai untuk mendirikan sebuah perusahaan PT Benih Citra Asia ini. Untuk mengatasi hal ini, ya kita harus mencari modal dengan cara mungkin patungan atau pinjam ke bank atau pinjam ke investor dengan bagi hasil dan lain-lain. Ya nanti kalau di pengalaman saya adalah saya pinjam ke orang dan kita beri bagi hasil. Kemudian selanjutnya adalah fokus. Jadi seorang produsen benih, pengusaha benih itu harus mempunyai sikap fokus dan dengan keyakinan dan optimis, wajib dimiliki agar tidak mudah menyerah dan berhenti di tengah jalan. Ketika kita mempunyai masalah, kita ada beberapa tantangan yang membuat kita mungkin akan menyerah, nah, karena kita fokus dan yakin dan selalu optimis, ya akan terus jalan gitu. Lalu yang selanjutnya adalah belajar kisah sukses orang lain. Nah, untuk menjadi pengusaha atau produsen benih, ya kita harus tidak hanya belajar melalui web ini, ya kita harus mendatangi, belajar kisah-kisah sukses orang lain. Kita melakukan studi banding atau melakukan kunjungan silaturahim. Banyak pengusaha sukses yang membangun bisnisnya dari nol dengan perjuangan yang berat, jatuh bangun dan akhirnya mencapai kesuksesan yang besar. Jadi tidak semua dilihatnya itu yang sekarang yang ketika sukses, tapi pada saat mereka membangun bisnis yang dari nol itulah yang harus ditanyakan istilahnya. Nah, kemudian harus mempunyai kiat sukses juga, berani memulai. Jadi seorang pengusaha sukses harus memiliki keberanian untuk berani memulai dan menghilangkan ketakut-takutannya. Nah, ini beberapa kiat sukses untuk menjadi produsen benih. Kemudian saya sampaikan dulu mengenai siapa pelanggan kita. Ya, di perbenihan itu ada pelanggan eksternal, itu ada petani pengguna benih yang membeli benih kita kemudian ditanam, ya, dan mereka akan membuktikan
keunggulan dari varietas yang kita jual dan mutu benih yang kita jual. Nah, tentu ada aturan-aturannya, dan alhamdulillah untuk perusahaan kami menstandarkan sendiri di atas ketentuan pemerintah. Kemudian penyalur, kita tidak mungkin menyalurkan benih itu sendiri ke seluruh Indonesia, bahkan ke luar negeri ya. Jadi harus menggunakan distributor atau penyalur. Ya, kemudian dari pengguna benih juga pedagang, ya, pedagang yang sebagai yang membeli hasil dari petani, pedagang ini juga mempunyai keinginan dan harapan, misalkan harus tahan simpan, ya, dan lain-lain, tahan transportasi jarak jauh, tidak mudah pecah dan lain-lain. Kemudian di industri, untuk varietas unggul ini juga harus sesuai dengan keinginan dari industri, industri makanan dan lain-lain. Dan tidak kalah pentingnya ya konsumen akhir, penikmat di meja makan. Juga ada pelanggan internal yang menerima output dari proses yang kita kerjakan. Jadi harus memuaskan untuk di estafet berikutnya gitu. Ini mengenai pelanggan. Karena pelanggan ini adalah bos dari bos kita, kan, ini harus kita puaskan. Baik, saya akan sharing bagaimana cara mempertahankan mempertahankan agar tetap bisa bersaing dalam kancah industri benih. Ada beberapa hal yang harus dilaksanakan dari seorang pengusaha produsen benih. Yang pertama di bidang product development. Nah, di bagian ini kita harus memahami betul survei pasar di market intelligence itu, memahami betul apa sih sebenarnya harapan, karakteristik apa yang dibutuhkan oleh masyarakat atau petani pengguna, pedagang, industri, dan konsumen. Nah, dari situ baru kita akan melakukan arah perakitan varietas ya di divisi research and development. Nah, arah perakitan varietas itu harus sesuai dengan selera petani, pedagang, konsumen, industri. Itu harus sesuai agar arahnya jelas dan kita juga mudah di dalam masuk ke dunia pasar produk. Nah, kemudian ya setelah kita memahami apa yang menjadi harapan dari pelanggan, kita, dan juga kita sudah membuat perakitan varietas dan kita mempunyai beberapa kandidat, maka langkah selanjutnya kembali lagi ke product development, itu harus ada uji kandidat varietas. Uji kandidat varietas ini dilakukan di tempat-tempat di mana kita survei dulu, di mana kita melakukan survei pasar. Nah, kita uji di sana. Di musim hujan, di musim kemarau, di dataran rendah, menengah, dan dataran tinggi, kita uji di sana. Apakah kandidat varietas yang kita miliki itu terpilih oleh pelanggan kita. Ini sangat penting. Ini kan bagaimana kita mengupayakan agar bisa mempertahankan dan bisa bersaing dengan industri benih yang ada, ya, itu harus dilakukan. Nah, setelah kita buktikan nomor-nomor kandidat varietas itu, maka akan terpilih. Ya, salah satunya misalkan terpilih satu nomor gitu ya. Maka akan terus dilakukan uji adaptasi terus. Ya, uji ini tidak hanya 1 tahun. Uji kandidat varietas atau uji adaptasi tidak selesai dalam 1 tahun. Bisa 2 tahun, bisa 3 tahun. Nah, kemudian setelah ada kesimpulan di bagian product development ini, maka
kesimpulan itu akan diajukan kepada manajemen untuk direkomendasikan sebagai launching varietas. Nah, itu. Nah, kalau sudah ada rekomendasi launching varietas, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pelepasan varietas, pendaftaran varietas. Kalau di tanaman pangan, kita mengajukan pelepasan varietas. Itu namanya uji multilokasi. Jadi setelah uji kandidat varietas, uji adaptasi, kita masih melakukan uji multilokasi sesuai dengan aturan yang ada. Itu butuh waktu lama, 2 musim minimal seperti itu. Dan di banyak tempat sesuai aturan yang ditetapkan. Nah, ini yang menjadi cukup berat untuk melepas varietas. Ya, kami mungkin sharing di sini bahwa untuk melepas varietas jagung kemarin 1 atau 2 varietas itu ya pengeluarannya hampir sama. Kami menghabiskan dana sampai 500 juta. Nah, ini yang mungkin masih perlu dievaluasi oleh pihak pemerintah karena ada kewajiban untuk uji multilokasi, salah satunya adalah di Maros, ya, sehingga kami total menghabiskan dana sampai 500 juta. Kemudian, ya, itu bagian-bagian yang harus dilakukan agar kita bisa bersaing, gitu ya. Nah, selanjutnya setelah kita mendapatkan SK pelepasan varietas dari Kementerian Pertanian, ya, maka langkah lanjutannya adalah baru boleh diproduksi benih sumbernya, ya, stock seed dan commercial seed production ini. Jadi baru boleh. Jadi kalau tidak ada SK-nya itu tidak boleh diperbanyak, tidak boleh dijual dan segala macam. Nah, ini menjadi aturan yang sangat wajib yang harus dipenuhi oleh industri benih, oleh pelaku produsen benih. Makanya tadi saya sampaikan bahwa pelaku industri benih kan harus jujur dan juga harus konsisten terhadap aturan yang ada, ya. Ini. Nah, kemudian saya lanjutkan ke bagian yang stock seed and CS seed production ini. Di sini adalah bagian yang memperbanyak benih sumber, ya. Benih sumber itu dibutuhkan secara kuantitasnya cukup berkesinambungan, tidak kurang, tidak lebih, dan juga kualitasnya sesuai dengan apa yang ditetapkan. Nah, dan juga tidak kalah penting adalah efektif dan efisien. Ini menjadi ujung tombak kita, bagaimana kita bisa menjual benih lebih murah daripada kompetitor, maka semua bagian utamanya di sini itu lebih harus efektif dan efisien. Nah, di sini kita memproduksi dan bagaimana produksi bisa kontinu dan juga bisa cukup, itu ada strategi-strategi yang harus dilakukan. Ya, kita tidak bisa produksi sekarang, jual sekarang. Tidak bisa di industri benih. Jadi memang kita harus stok. Ya, bisa stok 2 tahun ke depan, bisa 1,5 tahun ke depan, seperti itu. Baik, setelah itu dalam proses perbanyakan benih sumber dan benih sebar atau benih hibrida itu harus diawasi, ya, dimasuk di quality assurance ini harus diawasi secara ketat, baik di lapang maupun di pabrik, di pengolahan dan terus diawasi, gitu ya. Nah, karena PT kami sudah sertifikasi mandiri sejak 2009, maka semua pengawasan sertifikasi di lapang dilakukan sendiri, pengujian mutu benih dilakukan sendiri, bahkan pelabelan sendiri, dan kami membuat standar di atas ketentuan pemerintah. Nah, karena
kita akan bersaing dengan perusahaan-perusahaan PMA yang ada di Indonesia, maka standarnya harus lebih ditingkatkan daripada ketentuan yang sudah ada di pemerintah. Nah, mutu ini sangat penting karena yang dijual adalah mutu benih, ya, mutu benih, varietas unggul dan mutu benih bermutu yang kita jual. Nah, ini harus konsisten, ya, konsisten. Kemudian selanjutnya di plant, ya, atau di pabrik. Nah, pabrik ini kita harus mempunyai, ya, kita tidak bisa produsen benih lalu seenaknya seperti di biji komersil, ya, tidak bisa. Jadi ini spesifik. Bagaimana pengelolaan processing benih, seed inventory, seed packaging, seed distribution ini ya harus kita lakukan semaksimal mungkin. Bagaimana benih yang sudah kita hasilkan, benih bermutu itu bisa kita pertahankan. Contohnya, bagaimana bisa bertahan 5 tahun benih tersebut, ya kita lakukan penyimpanan dengan penyimpanan gudang terkondisi yang sudah kita kondisikan. Stok tidak pernah, karena seed inventory kita kuat, stok kita tidak pernah istilahnya kosong, jadi terus ada. Nah, ini dibutuhkan strategi-strategi seperti itu. Kemudian setelah dari dikemas kemudian dikirim, maka kita mempunyai tim marketing ini. Alhamdulillah sekarang sudah di seluruh Indonesia, semua provinsi sudah ada, dan bahkan kita akan mengarah ke pengembangan di luar negeri. Kemudian di marketing ini ya harus ada kegiatan-kegiatan promosi, ya, ada strategi penjualan, dan juga kita harus menangani keluhan pelanggan. Apapun keluhan pelanggan cepat ditangani, gitu ya, cepat ditangani. Dan kita setiap tahun atau setiap 2 kali dalam setahun wajib mengukur kepuasan pelanggan. Jadi apa yang menjadi umpan balik dari pelanggan, kita perbaiki dari pengukuran kepuasan pelanggan. Nah ini, jadi ada beberapa hal yang kami sampaikan agar ini semua bisa mempertahankan dalam kompetisi di pasar. Kemudian finance and accounting ini harus keuangan itu sehat, ya, keuangan harus sehat, cash flow-nya lancar, sehingga tidak terjadi pengurangan kepercayaan dari petani mitra kita yang dibayar mungkin terlambat, sehingga mereka tidak percaya lagi dan segala macam, atau karyawan dibayar terlalu murah sehingga mereka pindah ke tempat lain, atau seperti apa, ya ini juga berpengaruh saya kira untuk bersaing, ya, mempertahankan. Semuanya ada, tapi kalau uangnya nggak ada, ya mana ada yang mau bekerja di tempat kami, gitu ya. Jadi BCA ini adalah sebuah perusahaan nasional yang membawa misi nasionalisme, dan kami meskipun baru 16 tahun, tapi orang-orangnya sudah 25 tahun, 30 tahun yang bekerja di BCA. Jadi dengan mudah transfer pemain dari tempat-tempat lain dan bisa membayar lebih mahal. Nah, ini biar kalau keuangannya tidak sehat, maka kita tidak bisa transfer pemain. Istilahnya SDM yang mumpuni. Kita hanya terima dari fresh graduate saja. Jadi itu yang membuat perusahaan kita menjadi lama, berkembangnya menjadi lama. Gitu. Kemudian di ini strategi yang terakhir di HR ini sangat penting, ya. Yang kita terima, yang bekerja yang terlibat di dalam pengembangan bisnis ini harus sesuai kualifikasinya dan kompetensinya, dan job description-nya juga harus sesuai, dan kita ukur setiap tahun namanya Key Performance Index, KPI, sehingga ada pengembangan pelatihan untuk SDM kita, terus kita kembangkan bagaimana SDM ini menjadi lebih produktif, lebih efektif dan efisien. Dan juga ini sekarang ada sistem informasi terintegrasi, jadi apa yang kita lakukan manual itu sekarang sudah, atau konvensional, itu bisa dilakukan dengan sistem informasi. Misalkan sekarang sertifikasi di tempat kami sudah pakai
Android dan segala macam. Jadi sudah lebih mudah daripada, dan tidak mungkin petugas itu apa namanya berbohong untuk lapor tanam, ya kan, ya, karena dia akan ketahuan itu. Dia pada saat lapor tanam apa di warung atau di lokasi itu kan ketemu nanti. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini yang paling penting menurut saya, kita itu bagaimana, mengapa kita membutuhkan varietas unggul benih bermutu ini, karena ini adalah tuntutan pasar semakin meningkat, tingkat persaingan semakin tinggi, ya. Sekarang ini begitu Undang-Undang Cipta Kerja ini sudah banyak berdatangan dari berbagai belahan dunia untuk berinvestasi di Indonesia. Jadi kita sebagai putra bangsa ini harus siap mengalami tantangan seperti itu, dan kita harus siap lebih baik lagi, ya. Nah, makanya kepuasan pelanggan itu sangat kita butuhkan. Dengan adanya kualitas yang bagus, maka perusahaan kita akan lebih produktif dan akan semakin berkembang. Jadi untuk di benih itu intinya jangan bermain-main mutu lah. Kalau bermain mutu, menggali kuburan sendiri. Ya, hanya perusahaan yang memperhatikan mutu yang dapat bertahan hidup dan memenangkan persaingan. Kalau sudah bermain mutu, ya jelas dia akan apa namanya, jatuh ke lubang kuburannya sendiri. Nah, itu. Kemudian, nah, penutup bisa lihat, tengok wajah saya itu tahun 94 ketika saya masih bekerja di perusahaan PMA Belanda. Jadi saya dulu waktu bergabung di perusahaan PMA itu tidak kuliah karena memang faktor ketidakmampuan orang tua untuk biaya kuliah saya, dan motor yang saya pakai itu pun motornya orang tua yang dipakai untuk mencari rumput atau ngarit, ya, ya. Jadi kalau perjalanan saya dari lahir sampai SMK pun saya orang tua masih belum mempunyai rumah, ya. Kami mendirikan perusahaan pun tahun 2006 juga tidak mempunyai sebutir tanah, sebutir semen untuk kita bangun bangunan dan segala macam. Tapi alhamdulillah saat ini sudah tampak terlihat bukti bahwa ternyata meskipun kita masih dalam kategori kurang mampu, tapi akhirnya sukses menjadi pengusaha di tingkat nasional. Baik, saya tutup. Kalau ada jarum yang patah, ya jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada tutur kata kami yang salah, jangan disimpan dalam hati. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.